Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diizinkan Allah untuk merasakan nikmat dan karunia yang hari ini, detik ini kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berbicara. Coba bayangkan di luar sana ada orang yang tak bisa ngomong. Kenapa? Karena dia bisu. Bayangkan di luar sana ada orang yang tak bisa melihat. Kenapa? Karena dia buta. Ada orang yang tak bisa jalan. Kenapa? Karena kakinya diamputasi. Hari ini Allah masih titipkan nikmat itu sama kita lengkap. Tangan dua, kaki dua, kita masih bisa ngomong, masih bisa melihat. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita syukuri. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana malam ini kita mempelajari Kitabul Akhlaq, pelajaran tentang etika, moral, tingkah laku, kelakuan, dan adab. Sementara contoh yang sangat luar biasa, suri tauladan, tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akhlak Rasulullah itu sangat agung. Apa buktinya akhlak Rasulullah itu agung, Ustaz? Dulu ketika terjadi tahun Al-Husni namanya, tahun kesedihan. Ya, kenapa terjadi tahun kesedihan? Karena di saat itu Rasulullah SAW baru kehilangan istri tercinta yang selalu membantu beliau dalam usaha dakwah, yang banyak berkorban, korban harta. Khadijah itu adalah istri Rasulullah terkaya waktu itu. Siti Khadijah adalah orang yang satu-satunya sulit dilupakan Rasulullah, sehingga Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda, yang masih belia, lagi makan, tiba-tiba Rasulullah teringat Siti Khadijah, padahal udah wafat. Dan Siti Aisyah cemburu, sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu ya Rasulullah? Apa engkau belum bisa melupakan ya, mantan? Nah, ini bahasa Indonesia. Kok ingat sama mantan gitu? Apa jawab Rasulullah? Dengar ini wahai Aisyah, sampai kapanpun kau tak akan pernah bisa menggantikan sesosok Siti Khadijah. Di saat semua orang tidak ada yang mempercayaiku, di saat semua orang menghinaku, Khadijah orang yang pertama mempercayaiku. Khadijah orang yang pertama merangkulku. Di saat uang hartaku habis untuk dakwah, Khadijah orang yang pertama menghabiskan seluruh hartanya demi perjuangan dakwah. Nah, itu jawaban Rasulullah SAW. Ya, coba bayangkan, Rasulullah pergi ke Gua Hira untuk bertahanus, menerima firman Allah yang pertama sekali turun. Apa itu? Iqra. 3 hari 3 malam Rasulullah nggak pulang ke rumah. Tiba-tiba pulang, Rasulullah menggigil.
Itulah wahyu yang pertama beliau terima. Iqra. Datang malaikat Jibril mengatakan, Iqra Muhammad. Apa kata jawab Rasulullah? Ma'ana biqari. Iqra 3 kali. Lanjut diajarkan sama malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Pengembangan dari Iqra itulah dia yang hari ini kitab suci kita Al-Qur'an. Iqra fi'il amar, bacalah. Al-Qur'an nama kitab yang hari kita baca, kitab bacaan Al-Qur'an. Jadi yang diperintahkan oleh Allah sama Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Membaca kitab yang tersurat, itulah kitab Al-Qur'an, kitabul hadis, kitab yang lain. Dan membaca yang tersirat. Apa contoh yang tersirat? Ilmu alam ini bisa juga menjadi satu hal yang tersirat. Pada pertemuan yang lalu kita terangkan bagaimana itu rumput, ya, walaupun rumput itu kena injak-injak, walaupun rumput itu kena injak-injak, tapi rumput tetap berdiri tegak. Kena angin jatuh berdiri lagi. Kena hujan, kena badai, petir, rumput tetap berdiri. Ya kan? Ini kita bisa baca dari yang tersirat itu. Dipotong rumput, dimakan oleh hewan, tumbuh lagi, tetap berdiri. Kena panas, musim kemarau, rumput kering saat itu memang, tapi tumbuh lagi. Kapan rumput berhenti? Saat rumput dicabut sampai akar-akarnya, disitulah rumput baru mati. Hari ini bisa kita praktekkan, walaupun di pesantren banyak sekali cobaan, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, sabar, ya. Walaupun lagi masa paceklik, orang lain makan jajan, awak duit habis, cuma bisa nengoki orang makan jajan, sabar. Orang lain beli somai, orang lain beli gorengan, awak nggak ada duit, sabar. Ya kan? Tinggi turun ke bawah melihat teman-teman satu kelas SD dulu udah naik kereta, ya, jalan sana jalan sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin, ya kan? Anak SD kawan sekelas sama-sama sudah lanjut ke sekolah jenjang berikutnya SMP, mereka bawa HP, kalian nggak bawa HP, mereka bisa teleponan, kalian nelpon tuh ninja, itu pun kalau ada ustadznya, kalau nggak ada sabar. Tapi juga rumput nggak boleh nyerah, kalian nggak boleh nyerah. Kapan kalian boleh nyerah? Ketika sudah tamat dari pesantren ini. Karena kalau sudah tamat, boleh kalian main HP, boleh kalian main kereta. Nah itu dia. Ya. Jadi Iqra itu membaca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Ketika Rasulullah SAW turun dan langsung disambut oleh Siti Khadijah. Ya, coba bayangkan orang sekarang ini turun 3 hari 3 malam gak pulang ke suami, tiba-tiba pulang ke rumah, apa kata istrinya? Dari mana kau bang? Mana ibu? Sini periksa. Kenapa gak pulang-pulang? Nah, tapi Rasulullah SAW ketika pulang, apa jawab Khadijah? Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kenapa engkau kedinginan wahai Rasulullah? Langsung diselimuti. Nah, ini salah satu akhlak yang bisa kita tiru dari Siti Khadijah. Lantas bagaimana akhlak Rasulullah? Sangat banyak sekali contohnya. Banyak sekali. Salah satunya ketika Siti Khadijah meninggal, wafat. Ya, makanya disebut tahun kesedihan, Amul Husni. Ketika istri Rasulullah tercinta Siti Khadijah meninggal, wafat, Rasulullah nangis, ya Ustaz. Dia nangis. Rasulullah sedih, sangat bersedih, sangat merasa kehilangan. Tapi Rasulullah tidak sampai menjerit-jerit, sampai meratap, sampai memukul-mukul badan, tidak sampai seperti itu. Inilah dalil mengapa kemudian kalau kita kehilangan orang tersayang, kita boleh bersedih, boleh menangis, tapi jangan sampai meratap.
mati kucingmu, kucing Agora. Kau udah sayang kali sama kucingmu itu. Tiap hari kau kasih dia makan. Kau makan ikan, dia kasih makan ikan. Kau mandiin lagi. Tiba-tiba berantem sama kucing lain. Kalah pula. Mati lagi. Nangis kau. Kenapa kau nangis? Kucingku mati. Boleh, tapi nggak boleh kau salahkan. Nggak boleh. Meratap ya. Enggak sama dia kucing udah nggak ada. Aku mati aja. Minum baygon. Baygon diminum, mending mati. Minyak kayak kucing. Merajuk ya kan, karena kucingnya mati atau kucingnya dijual. Minumnya minyak kayak kucing. Kiranya mati. Rupanya sakit. Masuk rumah sakit. Enggak sampai mati, tapi merasakan hampir semua mati. Ya. Jadi Rasulullah pun menangis ketika istrinya yang sangat beliau cintai itu meninggal, ketika Khadijah. Tambah lagi pamannya yang sangat beliau sayangi juga, Abu Thalib juga diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak sampai meratap. Ini akhlak yang Rasulullah contohkan. Makanya kata Rasulullah, "Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku tidak akan diutus ke dunia ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dulu wanita nggak ada harganya. Ya. Kalau lahir di zaman Fir'aun laki-laki bunuh, tapi kalau di zaman Jahiliyah, zaman Nabi Muhammad, lahir perempuan bunuh, laki-laki biarkan hidup, perempuan bunuh. Ya, makanya dibilang jahil itu bodoh. Bodoh itu bukan berarti mereka bodoh sebetulnya, tidak. Ya, tapi mereka bodoh dalam berbuat, bukan dalam berpikir. Nah, makanya dibilang zaman jahiliyah. Lahir perempuan bunuh. Kenapa? Kalau sudah besar dibiarkan hidup, nanti dia akan menjadi barang pemuas nafsu saja. Jadi fitnah bencana. Ya, datangnya Rasulullah membawa agama Islam, ada hak-hak yang diperjuangkan Rasulullah untuk perempuan. Nah, akhirnya tak boleh lagi dibunuh perempuan. Diangkat derajat wanita, keluar surah An-Nisa. Ada nggak dalam Al-Quran surah An-Rijal? Ada. Yang ada surah An-Nisa. Surga di bawah telapak kaki ibu. Betul? Pernah nggak surga di bawah telapak kaki bapak? Surga di bawah telapak kaki ayah? Pernah? Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, dua hal yang Rasulullah rasakan yang sangat besar, sangat pahit. Lantas Allah ganti dengan dua hal. Yang pertama kejadian Isra dan Mi'raj. Yang kedua apa? Rasulullah berangkat ke negeri Taif. Untuk apa? Ngapain Ustaz? Untuk menghibur dirinya. Pertama untuk menghibur karena baru mengalami kejadian sedih. Dan yang kedua sekaligus untuk memperluas ajaran Islam, untuk berdakwah berjuang. Sampai di negeri Taif disambut Rasulullah dengan baik. Disambut dengan santun, dengan bahagia, dengan luar biasa. Ya, ini dari Mekah ini orang ternama dapat gelar Al-Amin ini berkunjung, disambut dengan baik. Karena memang dari kecil Rasulullah itu dipercaya, nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta. Kata-katanya bijak, ya, santunnya luar biasa. Sama yang lebih tua hormat, sama yang lebih kecil sayang. Tapi ketika sampai di Taif disambut dengan baik. Hanya saja begitu Rasulullah SAW berdakwah, ya, beliau katakan, hai orang-orang yang ada di negeri Taif, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami datang membawa agama Islam. Harus diakui bahwasanya agama Islam agama yang benar. Ini contoh misalnya. Disitulah baru mulai berubah wajah. Yang tadinya senyum manis berubah menjadi masam.
Mending kalau satu kampung, ini satu desa lebih, satu negara lain itu diambil ramai-ramai, batu dilempari, datang sahabat melindungi Rasulullah. Ada yang luka bahunya, ada yang berdarah, lempari batu satu negara, satu kota. Ya, bayangkan sampai untuk mata kaki Rasulullah itu luka. Sahabat semua melindungi Rasulullah yang ikut ke negeri Taif. Disambut dengan baik, tapi ketika berbicara tauhid, ketika berbicara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditolak mentah-mentah, diusir, lempari satu negara dengan batu, caci maki, dihina. Kalau dia aja ini dihina, caci maki. Sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali turun ketika terjadi peristiwa Gua Hira, 3 hari 3 malam Rasulullah nggak pulang. Yang pertama kali jumpa dengan Rasulullah adalah malaikat Jibril yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai ayat yang pertama kali turun, dan telah bersahabat baik dengan Rasulullah, menangis dari atas turun ke bawah menjumpai Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, apakah aku sangat ingin sekali mengangkat ini satu kaum, kuhancurkan, kuangkat itu satu jabal itu apa? Gunung. Satu gunung Uhud, besar gunung itu. Kuangkat, kuhempaskan kepada mereka seperti yang terjadi di zaman Nabi Lut dulu. Nabi Lut kenal? Pernah jumpa? Katanya kenal. Kenal dari mana? Kita pernah dengar kisahnya. Ya kan itu, mereka itu juga turun ketika itu mau mengangkat satu negara bukan tinggi. Tapi ini yang mau diangkat gunung, mau dihancurkan negeri Taif ketika itu. Tapi apa jawab Rasulullah SAW ketika itu? Tidak wahai Rasulullah, tidak wahai Jibril, wahai sahabatku. Ya. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Aku sudah memaafkan mereka. Ini akhlak Rasulullah. Ya. Kalian duduknya, mari. Jangan nyender. Nanti yang nyender-nyender, yang ribut-ribut, nanti saya suruh situ jongkok. Ya, biar terasa nikmatnya jongkok itu ya kan. Yang tidur-tidur juga bangunkan. Dan berarti gimana kita bahas itu kan? Ya. Yang akhwat juga, kalau tidur-tidur yang akhwat nanti saya suruh jongkok depan itu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Ampuni mereka, sesungguhnya mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Berkat doa Rasulullah itu akhirnya negeri Taif sekarang ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau mau lihat gimana mantapnya, luar biasanya, suksesnya negara itu, silakan kumpul uang, berangkat ke Mekah. Amin ya. Nah, maka kitab yang hari ini kita pelajari, pelajaran akhlak, ini semua adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ditulis oleh ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki banyak ilmu. Ilmu bentuk mufrad, jamaknya ulama. Orang yang memiliki banyak ilmu. Kata Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Hari ini kita membaca. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan akhlak Rasulullah SAW itu. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fi ta'atillah, pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai habis kita baca. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran berikutnya. Judul yang ketiga, Faslul Tsalis di Fadlil Ilmi. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Maksudnya,
tidak sekali-kali serupa orang yang berilmu dengan tak berilmu. Nah, tidak sama. Ya. Bawa bukunya? Enggak. Iya. Kalau gitu saya bacain namanya. Dan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Gimana maksudnya Ustaz? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda dong, ya kan? Sama nggak? Tentu berbeda. Kalau orang berilmu bisa dia membedakan mana kue, mana tai lembu, ya kan? Betul tidak? Kalau orang tidak berilmu, sama dia rasa, sama-sama lembek, sama-sama hangat, ya kan? Sama-sama kenyal, ya? Ya kan? Ada cerita 3 bersaudara laki-laki. Suatu ketika mereka sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba saja menemukan di suatu jalan ada berbentuk hitam-hitam seperti kue. Yang si abang mengatakan, ini adalah kue. Si adik paling kecil mengatakan, tidak bang, ini adalah tai letong. Yang nomor 2 bilang, ini udah jangan ribut. Kue, tai lembu, kue, tai lembu. Yang nomor 2 sang tidak mengatakan, sudah, abang, adik, jangan ribut. Diam. Ya, kata mamaku pula katanya, bukan mama yang lain. Ya, satu mama orang itu, mamaku pula. Kata mamaku, untuk bisa membedakan apakah itu kue dan tai letong, harus dilakukan 3 hal. Yang pertama dicium, yang kedua dipegang, dan yang terakhir yang ketiga dirasa. Nah, kalau dipegang ternyata lembek-lembek, berarti hangat-hangat lembek, positif, itu kue antara tai lembu. Tapi itu belum positif. Yang kedua dicium, kalau itu wangi berarti kue. Dan yang ketiga dirasa, kalau dirasa enak berarti kue. Kita bagi tugas, ya. Yang paling kecil tugasmu memegang. Yang paling kecil si kasino, ya. Yang nomor 2 tugasnya memegang, mencium. Dan abang yang paling besar, karena abang yang bilang itu kue, abang harus merasakan. Mak, tugasku berat kali, nampaknya besar pikirnya. Akhirnya bagi tugas. Setuju, deal. Diambillah satu tangan tadi, dipegang ini. Kayak mana? Hangat, mak hangat kali rasanya. Itu dipegang, hangat kali. Enak dipegang. Nah, udah, tugas yang nomor 2 kau ambil, kau cium. Diambil cium ke mana? Pembantuan. Mambe. Kue apa tai lembu? Belum tahu. Harus dirasa. Padahal yang 2 bilang tahu dan itu tai lembu itu. Tapi karena saya nggak percaya, diambilnya. Dirasa sama dia dan dirasa kayak mana punya? Enak dengan gitu. Enak dengan. Nggak percaya yang 2 lagi. Karena kurang ilmu tadi. Ya kan? Akhirnya buat merasa, wah apa ini? Rasanya itu karena kurang ilmu. Sama nggak antara orang berilmu dan orang yang tak berilmu? Tentu beda. Ya, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. 2 kategori, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kalian nanti setelah tamat dari pondok pesantren, ya, kalian akan dapat gelar ustaz, meskipun kalian belum selesai kuliah.
Kalau yang perempuan akan dapat gelar ustazah. Setiap orang yang tamat dari pondok pesantren akan dapat gelar ustaz. Ya, ini bayangkan ada acara, nggak usah jauh-jauh acara mah, sholat berjamaah aja. Ya, datanglah ustaz bintang. Ya, itu anak dari mana itu? Oh, itu dari tamat pesantren. Dari mana? Aku bina rumah. Datang Pak Imam, ustaz silakan maju depan. Ya kan? Majulah ustaz bintang dari depan. Dia jadi imam. Habis itu disuruh mengisi kajian. Ustazahnya nanti akan menjadi pilihan orang-orang yang baik. Ya, ada orang yang sudah mau menikah, kemudian dia akan tanya, siapa yang tamatan dari pesantren? Oh, ada Ustazah Fitri. Ustazah Fitri pesantren mana? Al-Qaf bin Al-Ummah. Dia telah hafal Al-Quran 30 juz. Baik, kita lanjut. Dan telah berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Catat. Rahimahullah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Ini penting ini. Man itu siapapun. Ya, ada yang mengartikan barang siapa. Boleh juga man kategori untuk siapapun. Yang di timur, barat, selatan, ya, semua makhluk. Aradat dunia, barang siapa yang menginginkan dunia dan seisinya, fa'alaihi bi'ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Ya. Siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat? Semua kan? Ya kan? Nanti di akhirat kalau diizinkan masuk surga, ini kalau masih, ya, dia akan mendapatkan bidadari. Kalau yang perempuan akan mendapatkan bidadara, laki-laki ganteng. Ya, kalau perempuan, laki-laki mendapatkan perempuan tercantik. Ustaz, gimana perempuan cantik itu, Ustaz? Bidadari itu, Ustaz? Yang tidak pernah terbayangkan di pikiran, tidak pernah disaksikan oleh mata. Coba, yang putra, siapa yang cantik dengan rasa akhlak? Kalau Reza ditanya, mungkin jawabannya dalam ya. Jadi Reza mau ditanya. Saya tertarik untuk menanya si Abid. Yang akuat siapa yang cantik menurutnya? Iya, adiknya. Cocok? Oke, kita setuju ya. Yang cantik adiknya. Siapa nama adiknya? Nah, kalian kalau mau sama adiknya harus hafal 30 juz ya. Nanti bersama. Yang putri, ya, akuat. Siapa laki-laki terganteng menurut kalian ini? Jangan saya. Yang saya tanya itu akhwat. Yang merasa akhwat menjawab. Kalau kalian adalah ikhwan, jangan menjawab. Yang ditanya akhwat. Kalau ada ikhwan yang menjawab, berarti ada yang salah dengan ikhwan itu. Siapa menurut akhwat? Siapa? Dan sekali ini si Naura Salsabila ya, Aura Salsabila udah mulai menjawab. Tapi nggak kedengaran karena ribut. Jangan ribut. Siapa? Aura? Bang Rian. Surga nanti akan ada lelaki-lelaki yang lebih tampan dari itu. Dan di surga nanti
akan ada perempuan-perempuan yang lebih cantik hari ini. Karena di surga itu kita akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Hari ini kita melihat cantik itu menurut pandangan zahir kita. Ada orang cantik tapi hatinya buruk. Ya. Ada yang nampaknya cantik tapi dia akhirnya selingkuhi kita. Dia akhirnya tinggalkan kita. Karena apa? Buruk akhlaknya. Ada orang yang nggak cantik, biasa-biasa aja, tapi dia orang yang paling setia. Tapi nanti di akhirat, di surga, Allah berikan padamu kalau laki-laki diberikan bidadari. Gimana bidadari itu bentuknya, Ustaz? Kalau ada hari ini yang kulit mancung, itu bidadari lebih mancung. Kalau ada hari ini kau lihat orang putih, orang yang terkenal etnis berkulit putih adalah orang Korea, orang Cina, dan orang Semadan. Ya kan? Dua. Tapi di surga nanti laki-laki yang diberikan untukmu dan perempuan yang diberikan untukmu itu putihnya itu lebih putih lagi, karena begitu dia minum airnya ini sampai bisa kita melihat. Masya Allah. Dan itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita lihat. Ya, bahkan dalam satu riwayat, seandainya kuku bidadari itu sedikit saja dijatuhkan ke bumi ini, ya, atau dicelupkan kita sedikit, terus seluruh dunia akan merasakan wangi. 1000 tahun yang sudah mati pun merasakan wanginya itu. Bayangkan. Makanya sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang mau kebahagiaan di akhirat? Ya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Ilmu yang seperti apa yang harus kita pelajari? Nanti insya Allah akan diseleksi lagi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim oleh Syekh Ad-Darmani. Apa? Pertanyaan bagus ini. Siapa namanya Bapak? Namanya siapa Bapak? Oh, sudah mau ya? Berapa ini? Punya jiwa untuk bertanya. Saya apresiasi. Kita dulu, saya jawab dulu dia. Sabar. Ya. Saya sih orang-orang yang seperti ini mau bertanya. Nah, dengarkan. Pertanyaan baik. Orang yang sudah meninggal suaminya, ya, meninggal suaminya. Nah, ini saya kembalikan ke kisah. Dulu ada yang nenek tua, udah tua renta. Bukti bahwasanya Rasulullah itu suka bercanda. Datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek kayak aku ini udah tua, udah reot, udah bau tanah, masih dapat masuk surga ya Rasulullah? Apa aja Rasulullah ketika itu? Nenek, mohon maaf, tidak. Kau tidak masuk surganya. Benar misalnya itu. Apa aja Rasulullah? Tidak ada orang yang lanjut usia, yang tua mukanya di surga. Tapi nanti nenek akan dimudahkan mukanya, akan diubah kayak mana dulu nenek umur 17 tahun. Ya, jadi meninggal orang yang sudah tua itu, suaminya meninggal, nanti kalau dia masuk surga, maka nanti kalau dia belum kawin lagi, orang yang sudah meninggal itu yang dalam keadaan tua, nanti di surga akan dimudahkan wajahnya. Gantengnya bidadara untuk perempuan dan cantiknya bidadari untuk laki-laki, nanti akan lebih cantik lagi istrimu. Karena istrimu nanti yang kau nikahi itu akan dijadikan lebih cantik dari bidadari. Selagi terpisah karena Allah. Meninggal di dunia tapi istrinya tidak menikah lagi. Nah, kalau si suami seberapa banyak pun dia menikah,
tetap nanti itu istrinya masuk surga kalau si istri masuk surga. Tapi kalau perempuan dia nikah sama ibu suami, habis itu meninggal, dia nikah lagi sama suami lain, dia tidak akan bersama dengan suaminya yang pertama. Tapi insya Allah kalau masuk surga, kalau masih, dia akan bersama dengan suami yang kedua kalau sama-sama masuk surga. Dan tidak ada yang tua. Umur rata-rata wajah orang di surga itu umur 17 tahun sampai umur 25 tahun. Mudah-mudah. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Iya, tidak. Nanya apa? Tidak jadi. Kalau tidak jadi, kita padai sampai di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pengajian ini di malam Sabtu. Malam Sabtu nanti dibawa semua buku tulis, dibawa pulpen, karena kita akan melakukan pencatatan. Ya, apa itu? Sampai di sini, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya adalah pelajaran pada malam hari ini adalah mempelajari ilmu akhlak. Sabar. Mempelajari ilmu akhlak, di mana ilmu akhlak itu suri tauladan. Makanya ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kalau kalian bercanda, Rasulullah juga bercanda. Tapi Rasulullah bercanda tidak menyakiti hati orang lain. Ini kau bercanda ngejek orang, nama orang tua, sakit hati orang tua. Ini salah, ya, ini salah. Rasulullah tidak mencontohkan itu. Dan pada hari ini yang kita pelajari adalah sebuah kitab yang dikarang oleh ulama. Yang kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Pada bab yang ketiga, pada keutamaan dalam menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hukum menuntut ilmu itu wajib. Tapi ilmu apakah saja yang harus kita pelajari? Insya Allah akan disambung pada pelajaran yang berikutnya. Kalau kalian sudah kelas 1 aja, nama kitabnya adalah Ta'lim Muta'alim. Karena kata Imam Muhammad bin Idris, ya, Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Kalau mau kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, kalau mau kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Ilmu yang seperti apa yang harus dipelajari? Itu nanti ada di kelas 1 aliyah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.